Ya pemirsa, aksi saling dukung dan saling serang antar pendukung kedua kandidat Capres-Cawapres di dunia maya selama 1 bulan terakhir semakin memanas. Bahkan akibat berbeda pilihan Capres, sejumlah pengguna media sosial memutuskan pertemanannya. Sebuah lembaga survei, Prapanca Research, menyebutkan bahwa banyak orang mencabut perkawanan di media sosial karena merasa terganggu dengan pertentangan kedua kubu Capres. Sementara ada juga pengguna media sosial yang tidak nyaman karena lini masa dipenuhi kegaduhan kampanye. Seperti dikutip dalam media online Tempo.co, Prapanca Research melakukan pantauan di jejaring sosial dalam rentang waktu 4 Juni hingga 4 Juli 2014. Dari situ mereka menemukan peningkatan perbincangan tentang unfriend yang signifikan. Sayangnya tidak ada angka pasti soal ini. Jika sebelum Pilpres tidak ditemukan perbincangan pemutusan perkawanan ini sama sekali, maka menjelang Pilpres ditemukan perbincangan unfriend, unfollow, block, dan unshare seputar pemilu meningkat hingga 3.513 di Twitter. Ya pemirsa, di studio telah hadir Ibu Devi Rahmawati, peneliti dari Universitas Indonesia. Kita akan membahas mengenai fenomena ini. Halo, selamat sore Bu Devi. Selamat sore. Ya, Bu Devi, dari 20 juta pengguna Twitter, 3.500 unfriend karena tidak setuju dengan pilihan teman-temannya. Ini kenapa, Bu? Ya, menarik memang. Telah terjadi polarisasi di dalam masyarakat nyata, juga masyarakat sosial media. Ini dibuktikan dengan munculnya tadi 3.500 orang yang memutuskan untuk menghentikan perkawanan, baik yang selamanya maupun yang sementara. Sebenarnya menariknya dari unfriend ini adalah kita tahu mekanismenya orang itu sebenarnya tidak tahu kalau dia kemudian di-unfriend kecuali dia ingin menghubungi orang yang kebetulan meng-unfriend dia, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanda kutip pelarian dari banyak individu yang merasa terganggu dengan isu-isu politik yang kemudian telah memunculkan agresivitas baru dari kawan-kawan atau kolega-koleganya di masa lalu. Ini terkait erat dengan karakter budaya masyarakat Indonesia pada umumnya yang sebenarnya sangat mencintai harmoni. Jadi ketika muncul konflik, muncul pertentangan, lalu sahabat-sahabat yang kemudian seakan-akan menjadi antagonis berlawanan dengan dirinya, orang cenderung tidak kuat, stres. Ini menimbulkan social stress gitu kan, karena semacam ada bom sosial yang sekarang dalam waktu 2 bulan ini luar biasa menghujani ruang-ruang publik termasuk juga sosial media. Ini berbeda dengan karakter masyarakat Amerika misalnya yang lebih cenderung permisif dan konformis terhadap pertentangan, terhadap diskusi-diskusi, terhadap perang-perang verbal dan sebagainya. Ini yang sangat menarik memang. Oke, ini memang karena budaya kita berarti ya, yang pengen selalu harmoni saja. Nah, tapi kalau dilihat ini kan kenapa orang itu menghujani media sosial karena terjadi fanatisme ya Bu ya. Ini kenapa bisa terjadi fanatisme yang begini parah? Sederhana. Sosial media yang kelihatannya sangat demokratis sebenarnya juga terdapat banyak elit di dalamnya. Kita tahu sekarang para elitnya sosial media itu juga terpecah, membela kandidat X, membela kandidat Y. Mereka lah yang kemudian sebenarnya mengawali terjadinya perpecahan di dalam masyarakat dengan menghujani ranah sosial media dengan kampanye dukungan mereka masing-masing. Nah, bagi masyarakat biasanya begini. Orang itu akan mendengarkan, ini sudah riset psikologi selama puluhan tahun, orang akan mendengarkan apa yang ingin dia dengar, akan melihat apa yang ingin dia lihat. Ketika kemudian dia merasa bahwa kampanye tersebut tidak cocok dengan keyakinannya dia, ya sudah otomatis dia berusaha akan mencari kesenangan, looking for pleasure, dan akan berusaha mengulangi pain-nya, rasa sakitnya ketika melihat fakta-fakta tanda kutip fitnah-fitnah terhadap kandidat tertentu yang tidak menjadi favoritnya. Dia bukan menjadi fans dari kandidat tersebut. Jadi sangat alamiah akhirnya membuat semua orang kemudian didukung dengan budaya yang tertutup dan harmonis tadi untuk kemudian lari. Ya sudah, kita unfriend dahulu. Nanti kalau sudah selesai masa kampanye ini, saya akan memfollow-nya. Karena itu yang kami lihat dari sampel yang ada, bahwa banyak di antara mereka memang pada akhirnya nanti akan memutuskan kembali berteman. Oke, tapi sebenarnya ini hal yang baik atau tidak sih Bu? Bukannya perbedaan itu sesuatu yang harusnya kita embrace gitu, bukannya jadi dijauhi. Ini kan seperti menjauhi perbedaan. Ya, memang butuh waktu. Kalau kita lihat para penghuni atau warga negara sosial media ini memang dikuasai oleh banyak kalangan muda, kalangan terdidik. Nah, walaupun mereka orang-orang muda yang harusnya adalah masyarakat digital
yang lebih terbuka, tapi faktanya pola asuh mereka di masa lalu yang diasuh oleh orang-orang tua yang hidup dalam tanda kutip rezim tertutup di masa lalu yang selalu mengajarkan bahwa kita harus menjaga ketenangan, stabilitas dan sebagainya, itu tidak bisa dengan semerta-merta hilang dalam karakter orang-orang muda kita yang sekarang kebetulan hidup juga di sosial media. Ini yang lagi-lagi membuat mereka akhirnya tidak kuat secara mental, ya tadi memutuskan yang sudah, saya tidak mau terlibat terlalu dalam, saya merasa sakit hati, lebih baik aku unfollow dulu lah. Oke, jadi sebenarnya level pendidikan itu tidak begitu mempengaruhi cara orang merespon kondisi seperti ini ya? Tidak, karena riset-riset psikologi tahun 60-an 70-an sudah membuktikan bahwa orang itu akan lebih mengedepankan emosinya, perasaannya dibandingkan dengan pikirannya. Nah, begitu juga dalam politik. Oleh karenanya, kampanye-kampanye ini sebenarnya sangat berbahaya. Ini kritik saya kepada para tim sukses. Bahwa hati-hati, karena undecided voter, para pemilih yang belum memutuskan, itu justru akan memutuskan pilihannya di titik terakhir dengan melihat kalau mereka merasa bahwa kandidat X misalnya terlalu berlebihan dalam menghabisi kandidat yang lain, ini justru akan menimbulkan efek yang justru berbalik, bukan justru membuat orang tersebut akan sadar, karena kognitif atau pikiran itu orang tidak akan mengedepankan kognitif, tapi emosi, karena melihat kasihan orang ini, kenapa dia disakiti, membayangkan kalau dirinya yang kemudian disakiti. Oke, terima kasih Bu Devi buat informasinya ya. Pemirsa, itu dia tadi, makanya jangan langsung meng-unfriend, tapi kita hadapi dengan secara dewasa ya pemirsa. Jangan kemana-mana.